Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan melanjutkan lab 6.4.7 ya, yang mana itu adalah lab injection attack. Jadi pada lab ini adalah tujuan yang pertama adalah di sini mengeksploitasi ya kerentanan SQL injection ya. Jadi pada DV atau DEM vulnerable vulnerable web app web app lalu mengumpulkan informasi database atau DBMS ya, DBMS version atau database name, table names, column names, dan mengekstrak kredensial pengguna. Yang terakhir dari sini memahami langkah mitigasi pencegahan SQL injection. Jadi masuk ke pertama. Sini prepare ya. Oke. Open browser. Di sini membuka browser. Pada ini ya, vulnerability. Oke. Masuk ke admin password. Admin password. Oke. Jadi setelah login di sini ubah security menjadi low ya. Di sini klik diva security. Ini ya. Pertama ubah ini dulu. Jadi low. Oke, submit. Setelah itu langkah selanjutnya adalah cek DVR. Nah, di sini SQL injection di bagian sini ya. Sebelah kiri ada SQL injection. Nah, di sini mengubah halaman yang memiliki file user ID, yang mana itu untuk diuji. Oke, di sini ya. Using tab append. Oke. Jadi hasil di sini adalah hasil yang maksudnya adalah di sini hasilnya ini menampilkan banyak baris hasil. Jadi bukan hanya satu, karena OR satu sama dengan satu pagar itu membuat kondisi where selalu benar. Jadi sehingga query tersebut mengembalikan semua baris, yang mana akan melihat output seperti contoh di sini first name ya, admin, surname-nya, lalu nih Gordon dan lain sebagainya. Ini menegaskan bahwa adanya SQL injection. Jadi OR 1 sama dengan 1 itu memutus koneksi query asli, yang mana itu menambahkan kondisi yang selalu benar. 1 tambah 1 dan pagar
itu mengomentari sisa query query yang membuat server mengeksekusikan query yang mengembalikan semua baris tersebut. Oke. Nah, satu selanjutnya adalah menentukan jumlah file di query order by technique B. Ini ya. Satu itu sama dengan jadi ini adalah tampilan nomor, berarti query tersebut itu di order by satu, yang artinya itu setidaknya satu kolom saja. Oke. Selanjutnya ini ya, ID 1 order by 2. Nah, ini tadi kan yang pertama adalah order by 1 adalah setidaknya satu kolom. Nah, di sini adalah dua kolom. Oke. ID. Oh iya nih. Jadi kita coba refresh ya. Harusnya. Oke oke. Ordered by, lalu jadi masuk dari unknown kolom 3 in order class, yang mana itu where itu hanya punya dua kolom tersebut. Jadi mengapa sih error tersebut unknown kolom 3 in order class, yaitu order by n akan gagal ketika n lebih besar. N akan gagal ketika n lebih besar dari jumlah kolom tersebut. Jadi teknik ini membantu menentukan jumlah kolom untuk menyusun union yang kompatibel tersebut. Oke. Selanjutnya step 4 adalah menentukan check for version database management system atau DBMS. Menentukan version ya, menentukan versi DBMS itu, atau menggunakan di sini menggunakan union select plus fungsi versi tersebut. Jadi setelah di sini ya, setelah tahu jumlah kolom MIS 2, ini di sini bisa menggunakan union select untuk mengeksekusikan fungsi DBMS tersebut. Contoh jadi bisa dilihat di sini adalah output akan melihat nilai version tersebut, yang mana itu contoh nih, Sunem 5.5.58 kurang 0 plus db 8 u1, yang mana itu menunjukkan DBMS MySQL itu pada 5558 ini adalah
pada Debian tersebut. Maksudnya tuh gini, satu version sesuai dengan dua kolom yang ditemukan sebelumnya. Jadi kolom pertama dummy-nya itu satu, lalu yang kolom kedua adalah fungsi dari hasil fungsinya. Oke. Sini masuk ke step 5 yang mana adalah menentukan nama database. Ini inputnya ya, input. Ini adalah sebuah output yang mana menampilkan nama database-nya. Nama database. Jadi itu misal DVA, ini ya, surname-nya adalah namanya DVWA. Ini adalah artinya dia mengkonfirmasi database yang sedang digunakan. Jadi surname ini DVA ini adalah mengkonfirmasi database yang sedang digunakan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke step 6, yang mana step 6 adalah retrieve table names from the DVWA database. Adalah yang mana jadi step ini adalah mendapatkan daftar database informasi skema pada informasi skema. Jadi di sini untuk melihat database DVWA kita gunakan ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi maksud dari output ini adalah first name sama dengan 1, first name sama dengan 1 itu atau keluaran yang sepadan akan muncul nama-nama tabel, misalnya user, misalnya user ya, lalu guessbox dan lain sebagainya ya. Tabel skema, oke, guessbox dan lain sebagainya. Jadi query tersebut itu memanfaatkan informasi skema table untuk melist tabel pada skema DVWA tersebut. Salah. Nah, di sini masuk ke step 8 adalah retrieve the user credential. Itu adalah mengekstrak user dan password data credential. Jadi setelah di sini pada step pertama adalah setelah tahu kolomnya user ya. Setelah kolomnya user dan password, ekstrak datanya adalah seperti ini. Jadi setelah daftar user di sini akan melihat nilai di kolom user tersebut, yang mana itu ada first name, yaitu first name adalah untuk admin dan username adalah apa? Username itu adalah password ya. Bukan ini user, password. Jadi itu beberapa baris di sini, beberapa baris username dan password ya, beberapa baris username dan hash password itu
bisa dicatat di sini hasil ini untuk sebuah analisis lanjutan. Misalnya tuh coba coba crack yang hasil offline jika diizinkan gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke, kita coba ya. Step 9. Free online password. Seperti ya. Where this password hashing. Copy and password. This has format. Sini lanjut part 2 yang mana itu adalah research SQL injection mitigation. Jadi setelah eksploitasi praktek tersebut ya, di sini minta melakukan penelitian atau mitigasi. Di sini sini kita coba cari artikel ya atau best practice dengan keyword SQL injection. SQL atau bisa juga di sini kita cari prevent SQL injection ya. Di sini ada berapa ini adalah web rekomendasi untuk belajar SQL injection ya, mitigation. Dan juga bisa di sini kita bisa praktek di sini. Yang namanya adalah prepare statement. Jadi catatan poin pentingnya adalah gunakan prepare statement ini untuk
PDO di PHP, PDO di PHP ya. Jadi yang mana itu adalah parameter binding, sehingga input itu tidak pernah disuntik langsung ke string query. Jadi pada validasi dan sense input tersebut hanya diinginkan data sesuai pola yang diharapkan. Misalnya numerik untuk ID-nya gitu. Oke, kita bisa misalnya gini. Untuk class privilege-nya kita akun DB ya. Akun DB itu yang digunakan adalah aplikasi, hanya boleh memiliki hak yang diperlukan. Misal select misal select insert, jadi jangan gunakan akun admin atau root di aplikasi tersebut. Mungkin itu saja ya. Jadi penjelasan dari saya ini maksudnya adalah itu teknik tautology injection mengubah where menjadi selalu benar, sehingga itu mengembalikan seluruh tabel tersebut. Oke. Kita sini masuk aja ke union select. Jadi union select itu adalah teknik untuk menggabungkan hasil query-nya dengan hasil query asli. Jadi perlu jumlah kolom cocok dan tipe data yang compatible tersebut, yang mana itu digunakan untuk menjalankan fungsi DBMS seperti version ya. Bisa dulu seperti version atau database. Version atau database. Itu juga bisa mengambil di sini bisa juga mengambil data dari informasi skema. Jadi informasi skema itu adalah standar SQL yang menyimpan metadata, yaitu contohnya seperti table, kolom, sehingga attacker dapat memetakan struktur database tersebut. Jadi mungkin itu saja lebih dari saya. Saya Faisal Asrofi Aziz. Sebelumnya bila ada penjelasan dari saya kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.